Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Kamis 13 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasang pelang peringatan di kantor pengembang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 12 Juni 2024. Diketahui KPK turun melakukan pemasangan pelang peringatan tersebut yakni sekira pukul 14 WITA. Adapun spanduk itu berisi pemberitahuan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan dan kawasan permukiman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Rozi Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, oke. Terima kasih, Adila. Eh, Memang kemarin kita saya mengikuti Komisi Pemberantasan Korupsi ya, yang di mana eh, kemarin ada KPK ya dan didampingi dengan eh, Pemprov Kota Mataram dan Satpol PP. Di mana KPK menyegel ya atau memasang pelang pemberitahuan bahwa eh, terdu apa terdakwa terduga eh, perusahaan royalti atau developer yang menunggak pajak. Ya, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi memasang pelang peringatan di kantor pengembang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu kemarin, tanggal 12 bulan 6 2024. Dari pantauan tribunlombok.com kemarin, KPK turun melakukan pemasangan pelang peringatan itu sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Salah satunya di kantor pengembang Royal Mataram. Spanduk itu berisi pemberitahuan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, di mana diatur prasarana dan utilitas umum atau PSU yang selesai dibangun setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelang juga ditulis Perumahan Royal Mataram belum menyerahkan prasarana dan sarana dan utilitas umum dari pengembang kepada pemerintah Kota Mataram. Salah seorang karyawan pengembang perumahan di Kota Mataram yang disegel tim KPK tampak emosional. Dia tidak terima atas tindakan tim KPK tersebut. Berdasarkan data KPK dari 111 pengembang di Kota Mataram, ada 41 pengembang yang tidak mematuhi aturan, sehingga pihak KPK melakukan pemasangan pelang peringatan tersebut. Ke-41 pengembang tersebut terindikasi melanggar aturan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kota Mataram. Dalam melakukan penyegelan, KPK didampingi oleh pemerintah Kota Mataram dengan menerjunkan anggota Satpol PP kemarin. Begitu laporan kami adalah dan Tribuners yang ada di manapun berada. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, kakak beradik korban meninggal dunia akibat kebakaran gas LPG 3 kg pada Minggu 9 Juni di Jalan Kargo Taman Denpasar akan dipulangkan oleh kerabat untuk dimakamkan di Manggarai Barat, NTT. Adapun data kedua, kakak beradik yang bekerja di gudang tersebut dan menjadi korban kebakaran hingga meninggal dunia, yakni Petrus Jewarot, seorang laki-laki dan berusia 31 tahun, yakni meninggal dunia sekira
pukul 21.30 WITA pada Selasa 11 Juni 2024. Pihaknya mengalami luka bakar sekira 80%. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Nilu Putu Wahyuni Sari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Adila atas waktunya. Tribuners, saya Wahyuni Sari dari tribunbali.com akan menyampaikan terkait jenazah kakak adik korban kebakaran gas LPG 3 kg di Kota Denpasar akan dilakukan proses pemulangan ke Manggarai Barat, NTT. Kakak beradik korban meninggal dunia akibat kebakaran gas LPG 3 kg pada Minggu 9 Juni 2024 di Jalan Kargo Taman, Denpasar akan dipulangkan oleh kerabat untuk dimakamkan di Manggarai Barat, NTT. Adapun data kedua kakak beradik yang bekerja di gudang tersebut dan menjadi korban kebakaran hingga meninggal dunia, ia adalah Petrus Jewarut atau Ernus, laki-laki berusia 31 tahun, yang meninggal dunia pada Selasa 11 Juni 2024 pada pukul 21.30 WITA dengan luka bakar 80%. Lalu korban selanjutnya yakni Robia Prianus Amput atau adik Ernus, laki-laki berusia 23 tahun, meninggal dunia pada Rabu 12 Juni 2024 pada pukul 10.30 WITA dengan luka bakar sebanyak 87%. Bernard selaku kerabat kedua korban mengatakan, untuk korban memang benar kakak beradik berdasarkan cerita dari keluarga mereka, dan betul mereka bekerja di tempat yang sama. Bernard pertama kali mendapatkan informasi meninggalnya Ernus yakni jam 9 malam, sehingga dia paginya langsung ke forensik RSUP Prof. Ngurah dan langsung mengurus jenazah Ernus di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dipulangkan ke Manggarai Barat. Nah, saat melakukan prosesi pemulangan jenazah Ernus, Bernard dan kerabat lainnya mendapatkan informasi bahwa adik Ernus yakni bernama Robia Prianus Amput juga meninggal dunia. Lantas Bernard pun juga mengurus jenazah adik Ernus yang juga akan diberangkatkan ke Manggarai Barat. Dan untuk biaya kepulangan kedua korban ini, Bernard telah melakukan diskusi dengan keluarga dan perusahaan tempat kedua korban bekerja. Kata Bernard, perusahaan siap membackup biaya dari rumah sakit sampai ke kampung halaman. Namun, perusahaan hanya mampu menanggung 2 penumpang saja. Dan ketika ditanya apakah perusahaan sempat bertemu dengan keluarga korban, kata Bernard, perwakilan dari perusahaan tempat korban bekerja sudah menemui keluarga korban semalam. Dan ketika ditanya apakah perusahaan mau memberikan kompensasi atas kejadian ini, Bernard mengatakan untuk kompensasi pihaknya dan keluarga korban tidak pernah menuntut hal tersebut. Kata Bernard, perusahaan gas tersebut berjanji untuk memberikan santunan kepada keluarga korban yang akan ditransfer melalui rekening bank. Petrus Jewarut atau Ernus, korban meninggal dunia akibat kebakaran tabung gas 3 kg, meninggalkan 1 orang istri yang sedang mengandung anak keduanya dan 1 orang anak berusia 3 tahun. Istri Ernus baru saja pulang ke kampung halamannya pada 2 bulan yang lalu. Sedangkan adiknya, yakni Robia Prianus Amput, belum menikah. Itu saja informasi dari saya, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kerabat kedua korban yakni Bernard. Berikut untuk tayangannya. Lama di Bali kurang lebih 22 tahun. Pak, bisa dijelaskan terkait dengan korban? Untuk mengenai korban, yang pertama saya tidak pernah mengenal korban sejauh mana sampai di mana. Cuman satu saja, karena tradisi kami orang Manggarai yang ada di Bali, ketika ada yang meninggal seperti ini, kalau ada penyampaian dari baik ketua Korcam maupun ketua Ika Mabar atau IKMB umumnya, maka kami pun akan datang ke rumah sakit atau di forensik yang dimana tempat itu kejadian. Apa benar korban ini kakak beradik itu? Untuk korban memang benar, berdasarkan cerita dari keluarga yang ada di sekitar saya selama ini, kemarin dari semalam, memang benar kakak beradik. Bekerja di tempat yang sama ya? Betul, seperti itu kejadiannya, bekerja di tempat yang. Puluhan kendaraan roda 6 dan 8 terpaksa mengantri di SPBU Wirajaya, Kabupaten ND karena kelangkaan BBM jenis solar.
Adapun antrian puluhan kendaraan besar itu terpantau sejak Senin 10 Juni 2024 pagi hingga sore hari. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Albert Aquinaldo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Adila dari Kabupaten Ende, Bawah Flores, Nusa Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa puluhan kendaraan baik roda 6 maupun 8 roda mengantri BBM di SPBU Wirajaya, Kelurahan Popire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tepatnya di Jalan Profesor Dr. B.J. Yohanes sejak Senin 10 Juni 2024 pagi hingga sore hari dan terpantau hingga Rabu 12 Juni 2024 siang hari. Dan menurut pengakuan beberapa pengemudi kendaraan besar tersebut bahwa mereka sejak pagi sekitar pukul 8 sudah mengantri di SPBU Wirajaya dan mereka ketika ditanya soal penyebab terjadi kelangkaan BBM, mereka juga tidak mengetahui penyebab pasti kelangkaan BBM jenis solar tersebut. Pantauan Tribun Flores di lokasi, antrian puluhan kendaraan besar tersebut berjejer dari Jalan Profesor Dr. B.J. Yohanes hingga ke Jalan Wirajaya, dan hari ini juga masih terlihat antrian puluhan kendaraan besar di ruas Jalan Profesor Dr. B.J. Yohanes. Dan Kepala Depo Pertamina Ende yang berupaya yang sudah hendak ditemui pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin mengaku belum bisa bertemu karena masih ada tamu yang harus dilayani, dan hingga saat ini puluhan kendaraan masih terlihat mengantri di beberapa SPBU di Kabupaten Ende seperti di SPBU Wirajaya, SPBU Dona, dan juga SPBU Mautopaga. Demikian rekan Adila yang dapat laporkan dari Kabupaten Ende. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Kapten kapal motor Laskar Pelangi yakni Sunarto mengatakan bahwa alasan kapal yang dikemudikannya harus kembali ke Pelabuhan Feri Mamuju pada Rabu 12 Juni 2024. KM Laskar Pelangi yang seharusnya berlayar menuju Pelabuhan Karyangau di Balikpapan, Kalimantan Timur terpaksa berbalik arah setelah mengalami kerusakan pada bagian kemudi. Adapun kapal kembali ke pelabuhan di Jalan Marta Dinata, Simboro Mamuju, Sulbar pada Rabu 12 Juni 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Suwandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa kapal motor Laskar Pelangi yang berlayar dari Pelabuhan Feri Mamuju di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro, harus berbalik arah atau kembali ke pelabuhan yang sedianya tujuannya adalah untuk berlayar ke Karyangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, setelah kurang lebih 2 jam berlayar dari Pelabuhan Feri Mamuju, Kapten kapal Sunarto merasakan ada kerusakan di bagian kapal. Kerusakan itu terjadi di bagian kemudi kapal, dan pada saat kami wawancara dengan kapten kapal yaitu Sunarto, dan dikatakan bahwa pada saat 3 mil dari Tanjung Rangas ataupun 3 mil dari pelabuhan itu dirasakan ada kerusakan, dan kapten dan kru kapal mencoba untuk memeriksa bagian mana yang kapal yang kemudian mengalami kerusakan. Nah, pada saat dicek pada malam itu, kru dan kapten kapal tidak menemukan di mana letak kerusakan pada bagian kapal, sehingga diputuskan untuk kembali ke Pelabuhan Feri Mamuju, Tribuners. Dan informasi tambahan bahwa ketika berlayar ke Pelabuhan Karyangau, kapal sempat bermalam di lautan lepas selama 1 malam karena pada pagi harinya atau tepatnya pada Rabu 12 Juni 2024 kemarin itu kembali ke pulau atau kembali ke Pelabuhan Feri Mamuju. Dan selain juga itu, selain ada total penumpang adalah 58 penumpang dan mengangkut 3 mobil dan 3 truk,
juga ada 150 kambing yang kemudian terancam untuk tidak terjual menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan setelah kembali ke pelabuhan itu, kapten kapal mengatakan bahwa ditemukan bahwa kerusakan terjadi di bagian kemudi dan juga sementara proses perbaikan untuk kembali berlayar ke Karyangau, Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Demikian rekan Adila yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapten Kapal KM Laskar Pelangi, yakni Agus. Berikut untuk tayangan. Kenapa kapal kembali ke pelabuhan Peri Mamuju ini, Pak? Ada trouble di kemudi, Pak. Jadi setelah kita observasi, kita putuskan untuk kembali, kita repair dulu sampai selesai. Kalau kapal emang benar-benar fit, baru kita berani berangkat lagi. Kita utamakan safety di dalam pelayaran. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Pak, tentang itu kerusakannya? Kerusakannya di kemudi. Kemudi? Iya, di kemudi. Sebetulnya masih bisa, tapi kita pakai kemudi darurat. Cuman saya maunya lebih fit kapal ini dalam pelayaran. Makanya saya putuskan untuk kembali lagi ke Dermaga Mamuju untuk dicek ulang sama KKM. KPU Kabupaten Sigi resmi meluncurkan tahapan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Sigi 2024. Peluncuran pilkada berlangsung di Taman Tai Ganja, Kalukubula, Jalan Kelor, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi, Bromaru, Sulawesi Tengah pada Kamis 13 Juni 2024. Adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira pukul 19.30 WITA dan akan dimeriahkan hiburan tarian kreasi berjudul Negeri Seribu Megali. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Angelina, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, dapat saya informasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sigi resmi meluncurkan tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sigi 2024. Peluncuran itu Tribuners berlangsung meriah di Taman Tai Ganja, Desa Kalukubula, tepatnya di Jalan Kelor, Kecamatan Sigi, Bromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis 13 Juni 2024 malam. Peluncuran pilkada itu disaksikan oleh masyarakat dan pihak KPU sendiri sebagai penyelenggara menghadirkan beberapa band lokal ternama yang berada di Kota Palu dan sekitarnya. Pantauan kami Tribuners, peluncuran pilkada di Kabupaten Sigi sendiri dihadiri oleh seluruh PPS dan KPPS yang akan bertugas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi 2024 nantinya. Peluncuran tahapan Pilkada Sigi 2024 ini dibuka langsung oleh KPU Sigi Soleman beserta komisioner dan juga sekretaris KPU Sigi. Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sigi Soleman dalam sambutannya menyampaikan semua dana tahapan Pilkada 2024 ini bersumber dari APBD di Kabupaten Sigi. Alhamdulillah pada tanggal 31 Mei 2024 kemarin, 100% anggaran Pilkada dari Pemkab Sigi sudah kami terima dan itu ditandai dengan berlangsungnya kegiatan pada malam hari ini, ucap KPU Sigi. Pada kesempatan itu juga Soleman berterima kasih kepada Bupati dan seluruh stakeholder yang berada di Pemkab Sigi yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Tahapan pemilu kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberhasilan kita juga yakni partisipasi pemilih di Sigi lumayan tinggi mencapai 83,71%, jelas Soleman. Menurutnya keberhasilan itu bukti kerja keras dari seluruh penyelenggara badan ad hoc mulai dari PPK, KPPS, KPPS serta Bawaslu dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sigi. Dia berharap Tribuners kesuksesan pemilu itu dapat terjadi lagi di pemilihan kepala daerah Sigi
Sigi 2024. Teruntuk Badan Ad Hoc pada malam ini menjadi satu momen kita untuk melaksanakan Pilkada 2024 dengan penuh tanggung jawab, sukses, amanah, hingga menghasilkan pimpinan yang diharapkan oleh masyarakat. Tuturnya. Dalam kesempatan itu juga Tribuners KPU Sigi mengenalkan jingle dan maskot Pilkada 2024 nanti. Maskot Pilkada Sigi 2024 yang diberi nama dengan Sundeki, yang dimana Sundeki artinya adalah suara integritas demokrasi sebagai simbol himbauan kepada seluruh masyarakat Sigi agar dapat berpartisipasi dalam proses Pilkada serentak 2024. Sundeki sendiri berbentuk kotak suara yang juga memiliki sayap kanan dari logo Taman Tai Ganja yang berada di Desa Kalukubula Sigi sendiri. Berikut laporan saya, rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, terjadi kebakaran di kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah pada Kamis 6 Juni 2024. Atas musibah tersebut, semua bangunan dan isi dalam kantor desa hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Pasca kebakaran kantor desa tersebut, sejumlah masyarakat Desa Sukamaju mengadu ke Polsek dan camat setempat, yakni mereka menduga kebakaran kantor desa itu dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Sahrul Hakim, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih rekan saya Adila. Baik, saya akan melaporkan kejadian beberapa waktu lalu, yaitu kebakaran kantor Desa Sukamaju di Kecamatan Mentebah, menimbulkan asumsi dari masyarakat dan sempat masyarakat mendatangi kantor kecamatan yang juga tidak jauh dari Polsek setempat, bahwa mereka mengadukan penyebab kebakaran kantor Desa Sukamaju adalah diduga dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun dari sisi lain, pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran kantor Desa Sukamaju tersebut. Nah, pihak kepolisian saat ini belum menerima secara resmi laporan dari pihak terkait untuk melaporkan yang diduga orang-orang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembakaran kantor desa tersebut. Namun, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus kebakaran kantor Desa Sukamaju tersebut kepada pihak kepolisian, karena saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman lebih serius untuk mengungkap penyebab kebakaran kantor desa tersebut. Sekian laporan dari saya Adila di Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Pulau Bunaken di Sulawesi Utara memang sudah sangat dikenal baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Adapun pulau tersebut terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang sangat memukau. Bahkan setiap hari Pulau Bunaken tak pernah sepi pengunjung. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Patrick Sasau, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, Tribuners, jadi saat ini kami melaporkan kepada Anda. Di hari ini saya berada di Pulau Bunaken, Provinsi Sulawesi Utara, di mana pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal di dunia. Bukan hanya di lokal saja, tapi di mancanegara. Dan Pulau Bunaken ini dikenal dengan keindahan bawah lautnya yang sangat memukau. Bahkan terumbu karang yang spektakuler dan beragam spesies ikan tropis menjadikan Bunaken sebagai surga bagi para penyelam dan pecinta snorkeling.
Dengan visibilitas air yang mencapai 20-40 meter, pengunjung dapat menikmati pemandangan bawah laut yang luar biasa. Dan memang di Pulau Bunaken ini tidak pernah sepi. Bahkan hampir setiap hari selalu ada wisatawan yang datang ke tempat ini. Entah hanya datang untuk berfoto maupun menginap. Dan Tribuners, di tempat ini selain keindahan bawah lautnya, Bunaken juga menawarkan panorama alam yang indah dengan pantai-pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. Jadi di sini kita bisa bersantai menikmati matahari terbit maupun terbenam yang memang cukup menakjubkan, atau kita juga bisa menjelajahi keanekaragaman yang ada di pulau ini. Jadi di saat ini Tribuners, dari pantauan kami memang kondisi situasi di Pulau Bunaken ini sedang ramai karena ada salah satu perusahaan terbesar di Indonesia juga yang menyelenggarakan kegiatan di hari ini. Jadi memang hari ini cukup ramai, khususnya di area dermaga Pulau Bunaken ini. Dan bagi Tribuners semua yang mungkin ingin datang ke Pulau Bunaken, bisa langsung saja search di Google Maps atau bisa langsung datang di Provinsi Sulawesi Utara dan bisa menikmati keindahan bawah laut serta panorama yang ada di Pulau Bunaken. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2024 pada Rabu 12 Juni 2024. Pantauan di lokasi perayaan HAN 2024 digelar dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana berbagai perlombaan digelar, yakni mulai dari lomba bernyanyi, menggambar hingga senam. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Kadila, benar sekali bahwa peringatan Hari Anak Nasional 2024 digelar oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Pegelaran perayaan Hari Anak Nasional 2024 digelar di halaman Gedung Terpadu, kantor Gedung Terpadu di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kemarin saya ke lokasi, dari pantauan saya bahwa gelaran Hari Anak Nasional itu digelar dengan berbagai macam acara, berbagai macam perlombaan, mulai dari lomba menyanyi untuk anak usia dini, kemudian juga ada lomba menggambar maupun mewarnai, juga ada lomba senam. Selain itu juga ada penampilan reog dari PAUD di Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. PAUD reog tersebut biasanya kan ditampilkan oleh orang dewasa, minimal adalah siswa SMP. Kali ini yang menampilkan adalah siswa pendidikan anak usia dini dari Kecamatan Bungkal. Dalam perayaan HAN atau Hari Anak Nasional 2024 kemarin dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Dalam Tanggiri, sebutan Sugiri Sancoko menyebutkan bahwa dengan adanya Hari Anak Nasional, dia ingin pendidikan di Kabupaten Ponorogo lebih baik untuk anak-anak. Dia juga berpesan kepada guru untuk mendidik para anak-anak berbeda dengan pendidikan yang lainnya, di mana ada pendidikan karakter dan menjadikan anak-anak di Kabupaten Ponorogo lebih berakhlak. Dia juga berpesan untuk tidak ada bullying di Kabupaten Ponorogo. Lalu juga Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Nur Hadi Hanuri menjelaskan bahwa memang setiap tahunnya ada perayaan Hari Anak Nasional. Kali ini diadakan di halaman Gedung Terpadu, Kabupaten Ponorogo. Dia menjelaskan bahwa dia juga berpesan agar tidak ada bullying pada pendidikan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Ponorogo kembali ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Bupati Ponorogo, yakni Sugiri Sancoko. Berikut untuk tayangannya. Saya sampaikan kepada para guru agar kemudian pola asuhnya semakin menyenangkan anak-anak. Anak-anak harus jiwanya harus bagus, mendapatkan pendidikannya bagus dengan cara yang nyaman. Maka akan tumbuh pribadi yang luar biasa bagusnya. Oleh karena maka saya menghimbau pada Hari Anak Nasional hari ini, mari kita fokus pada penyelamatan, perlindungan, dan akselerasi pendidikan anak. Mulai dari pendidikan apa saja, termasuk yang penting pendidikan akhlak. Yuk. Sejumlah sekolah tingkat SMA di Toraja Utara sepi peminat, bahkan ada yang nihil pendaftar. Seperti diketahui bahwa pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 telah ditutup pada hari Senin 10 Juni 2024 malam. Kepala Seksi SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Wilayah 10, yakni Asar Kamalimbu, berharap ada solusi untuk sekolah dengan kasus tersebut agar kedepannya bisa berkembang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Yoram Mangapan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, selamat siang Tribuners, kami studio. Jadi naik SMA Negeri di Toraja Utara yang sepi peminat. Begini tanggapan dari Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Wilayah 9 Sulawesi Selatan. Pada hari Senin kemarin 10 Juni merupakan hari terakhir pendaftaran PPDB online 2004. Dikutip dari sistem PPDB online, ada 3 SMA di Toraja Utara yang sepi, bahkan tidak ada peminat sama sekali. Sesuai jadwal, hari kemarin merupakan hari terakhir dan akan ditutup pendaftarannya. Namun hingga saat penutupan pendaftaran, 3 SMA tersebut 0 pendaftar. Salah satunya SMA 9 Toraja Utara yang berlokasi di Basiat Alo, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Berdasarkan sistem, Gerson Petilangi merupakan kepala sekolah SMA 9 Toraja Utara yang 0 pendaftar. Untuk kuota dari 4 jalur tersedia 180 kuota. Sekolah berikutnya yang sepi hingga tidak ada pendaftar sama sekali yaitu SMA 8 Toraja Utara yang berlokasi di Sapat. Berdasarkan sistem, kuota untuk SMA 8 ini sebanyak 72 siswa dan 4 jalur. Namun hingga kini belum ada pendaftar sama sekali. Tidak beda jauh dengan SMA 4 Toraja Utara yang juga sepi pendaftar. Sesuai dengan sistem PPDB online tersedia kuota sebanyak 216 dari 4 jalur yang tidak ada pendaftarnya. Saat dikonfirmasi, Asar Kamalimbu, Kepala Seksi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Sulsel di kantornya mengatakan bahwa perihal pendaftaran siswa di 3 SMA Toraja Utara ini sepi, bahkan 0 pendaftar di dalam sistem PPDB online. Ternyata ketiga sekolah tersebut merekrut siswa secara offline, tidak melalui sistem PPDB online karena jaringan di lokasi tersebut tidak mendukung. Asar Kamalimbu merincikan bahwa pendaftar di SMA 9 Toraja Utara sebanyak 20 siswa dan sudah mengembalikan formulir sebanyak 15 siswa. Dan untuk SMA 8 Toraja Utara juga merekrut siswa secara offline dan pendaftar sekarang sebanyak 20 siswa. Begitupun dengan siswa 4 Toraja Utara, penerimaan dilakukan secara offline. Dan 189 siswa yang sudah mendaftar. Kepala seksi itu, Asar Kamalimbu, berharap bahwa seharusnya ada solusi untuk sekolah yang seperti ini untuk bisa berkembang. Memang sudah lama sekolah tersebut sedikit peminatnya. Terakhir, karena memang siswa kebanyakan memiliki kuota untuk mencari sekolah favorit. Demikian saya dia. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengadakan pertemuan dengan pengusaha perkebunan besar kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Tepatnya di ruang rapat Tusjani Akmani Hotel Jakarta, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, nomor 91 Tamrin, DKI Jakarta. Adapun Bupati Kotim mengatakan pertemuan tersebut merupakan maraknya aksi penjarahan tandan buah sawit.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Adila. Betul bahwa Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, adakan pertemuan dengan pengusaha perkebunan besar kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang mana Bupati mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari maraknya aksi penjarahan tandan buah sawit ataupun TBS. Dan maraknya aksi penjarahan, pemortalan, dan klaim lahan di perkebunan besar swasta ataupun PBS mengakibatkan bentrok fisik antara aparat dan juga masyarakat, serta aksi demo di PBS tersebut. Haliki Nur mengatakan bahwa Pemkab Kotim ingin agar penyelesaian di tingkat desa dan juga kecamatan lebih dikonferensifkan, yang mana tentunya dengan melibatkan OPD teknis dan juga tidak mengedepankan aspek legal formal semata, namun mencermati historis kepemilikan lahan dan usaha ekonomi masyarakat desa sekitar PBS, yang kemudian dirinya pun berupaya agar mengurangi aksi demo dan pencurian kelapa sawit pada perkebunan besar swasta. Bupati Kotim mengatakan perlu dijajaki oleh desa dan juga kecamatan program usaha masyarakat di desa sebagai mata pencarian yang potensial, yang mana program usaha masyarakat tersebut dapat digerakkan melalui program Corporate Social Responsibility ataupun CSR dari perkebunan besar swasta, yang menjelaskan bahwa masyarakat melakukan penjarahan PBS dan juga tuntutan plasma 20%. Setelah dicermati akibat pembelian plasma yang dilakukan oleh orang di luar dari desa ataupun kabupaten, sehingga hasil panen plasma tersebut malah dinikmati pembeli yang notabene bukan penduduk dari desa setempat. Yang mana pada awal pendirian koperasi, masyarakat setempat yang terdaftar sebagai anggota koperasi, namun setelah panen justru orang lain yang menikmati hasil dari plasma tersebut. Yang mana pihak dari Pemkab Kotim pun setelah replanting kebun plasma agar anggota koperasi dikembalikan ke pemilik asal yang memang terdaftar sebagai anggota koperasi di awal pendirian koperasi. Yang mana Bupati Kotim pun melarang untuk memperjualbelikan plasma PBS khusus untuk koperasi yang baru berdiri. Dan kemudian anggota yang diusulkan dalam surat keputusan calon petani dan juga calon lahan ataupun CPCL agar betul-betul memperhatikan masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar PBS sehingga mengurangi adanya aksi penjarahan, pemortalan ataupun aksi demo yang terjadi di sekitar PBS di kawasan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, sebanyak 1.000 siswi SMA sederajat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menunjukkan kepiawaiannya dalam menari padupa. Para siswi tersebut terlibat dalam agenda Sulsel Menari yang dilaksanakan serentak di 24 kabupaten dan kota. Khusus di Luwu, 1.000 penari berkumpul di lapangan Andi Jemah, Kota Belopa. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Syauki Maulana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Bila. Benar sekali, kemarin tepatnya di hari Rabu dilaksanakan agenda sosial menari tepat di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kabupaten Luwu. Agenda tersebut dipusatkan di lapangan di Jemah di Kecamatan Belopa. Terdapat 1.000 penari yang dilibatkan dari siswa SMA sederajat Kabupaten Luwu dari 22 kecamatan yang ada. Di situ mereka menampilkan tari padupa. Tari padupa ini adalah tari khas Sulawesi Selatan yang biasa dipraktikkan untuk menyambut tamu dari luar untuk sebelum datang ke Sulawesi Selatan. Dalam agenda tersebut juga menarik perhatian warga setempat sehingga di lapangan Jemah itu ramai oleh pengunjung dan warga yang melihat agenda sosial menari. Di agenda tersebut juga dipantau langsung oleh PJ Bupati Luwu, Muhammad Saleh, setelah dikonfirmasi oleh awak media. Tujuan dari agenda sosial menari ini tidak lain adalah untuk melestarikan budaya Sulawesi Selatan
terkhusus Tari Paduka. Selain itu juga PJ Bupati Luwu berharap agar agenda seperti ini bisa dilaksanakan kembali setiap tahunnya karena merupakan sarana yang efektif untuk sebagai pengenalan budaya terkhusus untuk anak sekolah SMA sederajat. Begitu rekan Adila. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PJ Bupati Luwu, yakni Muh Saleh. Berikut untuk tayangannya. Pak Bupati, izin bisa dijelaskan kegiatan pertunjukan tari Paduka Sulsel ini seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lapangan Andi Jenma, Pemda Kabupaten Luwu bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atas inisiasi Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan pertunjukan untuk rekor muri pertunjukan tari Paduka serentak di 24 kabupaten. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya tari Paduka yang sering kita pertunjukkan pada saat penjemputan tamu-tamu di pemerintah daerah masing-masing. Kalau di Luwu sendiri, Pak, ada berapa pelajar yang ikut, Pak? Alhamdulillah hari ini kita melibatkan seluruh hampir siswa SMK, SMA yang ada se Kabupaten Luwu dan Tribuners, Hari Raya Idul Adha 2024 Masehi atau 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juni 2024 mendatang. Diketahui di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 113 titik lokasi sholat Idul Adha, baik yang dilakukan di masjid maupun di tempat terbuka seperti lapangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, yakni Supri, mengatakan lokasi sholat tersebut telah ditetapkan bersama panitia peringatan Hari Besar Islam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Apriliana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya. Baik rekan Adila dan juga Tribuners, benar sekali bahwa Hari Raya Idul Adha 2024 jatuh pada Senin 17 Juni 2024 mendatang. Di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 113 titik lokasi sholat Idul Adha, baik yang dilakukan di masjid maupun di tempat terbuka seperti di lapangan. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kota Kendari, Supri kepada tribunnews.ultra.com pada Rabu 12 Juni 2024. Dia mengatakan lokasi tersebut telah ditetapkan bersama Panitia Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI bersama beberapa pengurus masjid lainnya. Kemudian untuk pegawai pemerintah kota atau Pemkot Kendari bakal melaksanakan sholat Idul Adha di kantor Balai Kota Kendari. Kemudian Tribuners terkait pejabat yang akan memimpin sholat pada Hari Raya Kurban nanti, Supri belum bisa menginformasikannya. Dia mengatakan bahwa nanti dilihat siapa yang akan memimpin, namun yang jelasnya insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di kantor wali kota. Selain itu, rapat yang dilakukan panitia PHBI dan pengurus masjid ini juga membahas terkait penyembelihan hewan kurban, sampai mengucapkan sapi dan kambing kurban yang bakal disembelih tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan dan dinas terkait sebelum disembelih. Dengan adanya pengecekan tersebut, dia berharap hewan kurban yang disembelih sehat dan juga bisa dikonsumsi. Dia mengatakan dengan adanya pengecekan tersebut, hewan kurban dalam keadaan higienis, sehat, serta dapat dikonsumsi sehingga kita bisa mendapatkan berkahnya. Dia juga mengimbau agar pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban nantinya dapat dilakukan dengan tertib dan aman. Dia mengucapkan, mari kita bersama-sama menyiarkan agama dengan banyak bertakbir, tahmid, serta tahlil, dan dilakukan dengan cara tertib dan aman sesuai dengan tagline Wali Kota Kendari, yaitu Kendari aman, nyaman, dan bahagia dalam melaksanakan Idul Adha dan pemotongan hewan kurban nantinya. Ya, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, yakni Supri. Berikut untuk tayangan. PHBI dan pengurus masjid yang akan melaksanakan sholat Idul Adha itu sebanyak 113 titik yang ada di Kota Kendari. Dan itu tadi sudah disepakati bahwa sebelum mereka memotong hewan kurbannya, nanti akan ada pengecekan dari Dinas Pertanian yang akan mengecek, dan kita berharap dengan adanya pengecekan itu maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan bisa dalam keadaan higienis, bisa sehat, dan juga bisa dikonsumsi sehingga kita bisa mendapatkan berkah. Kita ini adalah PHBI ke-111